Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kami akan menyaksikan ibadah pemberkatan nikah. Kami berdoa untuk acara ini Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja, berkenan memberkati dan berkenan hadir memimpin setiap acara demi acara. Bahkan setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, biar pengurapan Roh Kudus ada. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu secara khusus bagi kedua mempelai. Biar urapan Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami mohon biar suasana surga, hadirat Allah boleh ada di tempat ini, sehingga sukacita kami boleh rasakan,
sukacita Tuhan boleh kami rasakan. Setiap undangan atau siapapun yang hadir, kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah kami dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi, biar Engkau yang beracara Roh Kudus. Kami menikmati suasana sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkungan kami mohon juga dalam perlindungan dan keamanan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati acara pemberkatan nikah pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk kita boleh masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Sebab Dia Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat bagi kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak menerima segala hormat kemuliaan. Engkau Allah kami yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Maha besar Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, haleluya, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Layaklah kami agungkan Engkau, layak kami tinggikan. Oh, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana bagi Engkau, Hosana, layak, yes, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
dipuji, disembah, Kaulah yang berhak. Yes. Dulu, sekarang, dan amin, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih sungguh sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layaklah kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Raja di atas segala raja, Kaulah yang berkuasa Tuhan. Oh, terpujilah Kau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami bersuka cita, karena kasih-Mu kami berlimpah berkat Tuhan. Oh, glory. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami. Ini saatnya kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini rindu bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya nggak hanya mempelai berdua saat ini yang berbahagia, tetapi kita pun turut berbahagia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Lihat kanan kiri, kasih senyum saja, tidak usah bersentuhan. Haleluya. Kasih senyum yang luar biasa karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Ini saatnya kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Inilah saat bersuka cita, masukkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, kebebasan telah datang. Inilah saatnya, inilah saat bersuka cita, masukkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya.
bersukacita, haleluya, amin, amin, bersukacita. Sama-sama dengan sungguh. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Sekali lagi, inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, kebebasan telah datang. Lebih lagi, haleluya, amin. Oh, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya, amin. Bersukacita, haleluya, amin. Bersukacita. Sekali lagi, saya masih melihat wajah yang kurang bersukacita. Yo, lebih bersukacita bagi Tuhan, amin, haleluya. Oh, ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Lebih dahsyat bagi Tuhan, inilah saatnya, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Mari bersyukur bagi Tuhan. Oh, itu indahnya Tuhan, haleluya. Oh, keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya, amin, haleluya. Bersukacita, bersukacita. Sekali lagi bersyukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya, amin, haleluya. Bersukacita, bersukacita. Sekali lagi, amin, amin. Bersukacita, haleluya, amin. Bersukacita, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya dan yakin ini adalah satu kebaikan Tuhan yang tidak ada taranya dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan kita memang sangat baik dan terlalu baik buat setiap kehidupan kita. Kalau kita ada saat ini itu karena berkat Tuhan. Kalau kita ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi. Untuk kita boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam prosesi pemberkatan kita. Bila kita semua ikut diberkati oleh kebenaran yang akan disampaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Allah yang dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Amin Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh namamu indah bagi kami. Haleluya. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu, oh ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah aku puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah membawa kami ke tempat yang Kau tetapkan ini ya Tuhan, untuk menyaksikan bagaimana Tuhan akan memberkati kedua kekasih kami, mempelai pria dan mempelai wanita yang hendak dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan adalah harapan kami bahwa hadirat-Mu nyata di antara kami. Dan kami telah memuji, memuliakan nama-Mu sesuai dengan firman-Mu. Hamba memohon Engkau berkenan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan apabila Engkau sudah bertahta, kami undang juga Engkau untuk bersabda kepada kami sekalian, karena sabda Tuhan adalah kebutuhan umat manusia. Karena segala sesuatu akan lenyap, hanya firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, tolonglah supaya pada pagi hari ini kami dapat renungkan firman-Mu. Juga dalam peristiwa yang khusus ini, Tuhan akan memberkati kami. Biarlah seluruh keluarga dan handai taulan serta seluruh warga jemaat akhirnya dapat benar-benar berbahagia karena hidup di dalam firman Tuhan. Kami serahkan perenungan firman ini dari awal sampai kepada akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus untuk membawa kemuliaan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul di sini untuk nanti bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan akan memberkati kedua kekasih kita, Christian dan Karen, yang akan dipersatukan dalam nikah kudus di dalam Tuhan. Saya senang sekali pagi hari ini dipercaya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus akan menaikkan doa berkat bagi kedua mempelai. Saya mungkin kalau ada yang tidak kenal mengapa, mungkin salah satu alasannya kedua mempelai ini meminta saya untuk sampaikan karena saya ini adalah kepala sekolah mereka. Ya, saya adalah kepala sekolah dari Sekolah Tinggi Teologi atau yang biasa disebut Sekolah Alkitab Satya Bakti, ya, Sati di Karanglo, Malang. Kebetulan Mas Christian dan Mbak Karen ini kemarin dulu sekolah di Sati, ya. Jadi saya pernah mengajar kepada mereka sehingga hari ini saya menikahkan kedua mahasiswa kami, ya. Salah satu tujuan saya sudah berhasil, saudara, ya. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, juga yang paling penting dalam hidup itu kan jodoh, ya kan? Jodoh itu paling penting karena satu kali untuk selama-lamanya. Dan saya senang karena ini adalah pernikahan di antara mereka yang merasakan panggilan, meyakini panggilan menjadi hamba Tuhan, bahkan juga diturunkan dari keluarga pendeta. Baru hari ini saya merasa sadar, saya ketemu dengan Pak David, ya, dan Ibu, ya senang bisa ketemu. Ya, Karen sudah agak lama di Sati, jadi biar segera tamatnya dan melayani Tuhan. Juga Pak Yusuf Likman dan Ibu, ya, yang telah memperanakkan Christian. Gimana perasaannya Christian? Karen? Ya, nggak seperti mau ujian akhir. Lebih deg-degan apa lebih santai? Ya. Kalau ujian akhir, kalau gagal, wah itu berbahaya, ya. Tapi ini adalah ujian kehidupan, mungkin itu akan dapat dijalani sepanjang kehidupan ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kalau sudah kita memikirkan mengenai pernikahan, ya, maka sebaiknya kita bertanya ke mana yang menjadi rujukan, yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam menikah. Tentu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai junjungan kita, orang-orang yang percaya kepadanya mesti harus menjadi rujukan yang pertama untuk cari tahu tentang bagaimana pernikahan itu harus dijalankan.
Tapi ketika saya buka-buka dalam kitab Injil, justru menariknya Tuhan Yesus memberikan pelajaran atau pengajaran tentang pernikahan itu dari suatu eksiden, dalam kurung kecelakaan. Pertanyaan yang diajukan justru pertanyaan tentang perceraian. Matius pasal 19. Dari perceraian itu maka Tuhan Yesus ketika ditanya bolehkah orang menceraikan, Tuhan Yesus mengatakan enggak boleh dong. Loh tapi kok Musa memberikan surat cerai? Wah itu karena ketegaran hatimu, karena ketegaran tengkukmu, gara-gara kamu kaku, gara-gara kamu itu keras kepala. Jadi akhirnya sampai terpaksa dikeluarkan surat cerai. Tapi dari sejak awalnya tidak begitu. Itu yang penting, dari sejak awalnya. Kapan itu lalu kemudian Tuhan Yesus mengutip ayat yang terdapat dalam kitab Kejadian yang mengatakan oleh karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya bukan lagi dua tapi menjadi satu daging. Ayat itu diucapkan Tuhan Yesus untuk prinsip pernikahan dan dikutip dari awal Kejadian. Kalau ditulis itu sebenarnya dalam Kejadian pasal 2. Ayat itu pertama kali muncul di kitab suci. Saya akan membaca mulai dari ayat 21 itu latar belakangnya sampai keluar rumusan tentang pernikahan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ayat 21 mengatakan begini, lalu Tuhan Allah membuat manusia, maksudnya Adam itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam, lalu menutup tempat rusuk yang kosong itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari rusuk itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia, si Adam itu. Lalu berkatalah manusia, si Adam itu begini, inilah dia. Saya pikir waktu Adam mengucapkan itu kira-kira inilah dia gitu. Ini dia ya. Ini dia ya. This is ya. Ini dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Makanya orang Jawa mengistilahkan istri itu garwo. Dipleset nih dari sigarane dawa. Loh kok dawa? Sigarane nyawa ya, sigarane nyawa ya. Jadi begitu dekatnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi para ibu-ibu ini bergelar perempuan karena ingat diambil dari laki-laki. Artinya kita itu sebenarnya satu ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat itulah yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjawab hiruk pikuk pernikahan yang amburadul di muka bumi ini. Dikembalikan ke awalnya, ke idealnya. Kenapa Tuhan Yesus mengutip itu? Karena kata-kata ini diucapkan oleh Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi semua buku tentang pernikahan sesudah manusia jatuh dalam dosa, kalau tidak mengutip sebelum jatuh dalam dosa manusia, berarti itu buku-buku yang enggak ideal. Yang ideal adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bicara apa? Dan sebelum jatuh dalam dosa itu, Tuhan ternyata mengatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mengutip dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 7, tujuan dari diciptakannya manusia, dan di sana kata diciptakan, kata dibentuk itu adalah untuk kemuliaannya. Maka pernikahan juga pada waktu diciptakan dulu itu diciptakan untuk kemuliaannya. Menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, di dunia ini sekarang ada banyak lembaga. Ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan, ada lembaga sosial, ada lembaga pertahanan, ada lembaga politik, ada lembaga macam-macam. Ya, ada sekolah kan, ada universitas, ada. Bahkan saya mau sebut yang terakhir, ada lembaga gereja. Tapi semua lembaga itu
dibuat, dimulai ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Untuk memperbaiki yang buruk. Ada satu lembaga yang dibuat oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hanya satu, yaitu lembaga pernikahan. Karena itu lembaga pernikahan ini begitu penting. Ini asalnya dari sononya, dari surga. Dan karena itu harus dimasuki dengan penuh kesadaran dan hormat. Dan bertanya kepada Tuhan, untuk apa ini sebenarnya dilakukan? Kalau saya mengutip tadi Yesaya 43 ayat 7, maka akhirnya kita dapat jawaban. Ternyata kalau begitu lembaga pernikahan juga yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa, tujuannya adalah harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau saya ngukur pernikahan berhasil atau enggak, gampang. Nomor satu ukurannya adalah pernikahan itu membawa kemuliaan atau tidak kepada Tuhan. Kalau pernikahan orang itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan, dia sedang meleset dari tujuannya. Tapi kalau pernikahan membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka sedang mencapai tujuannya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, sekurangnya saya akan mendapatkan satu. Nanti kita bisa bicara banyak di luar hari ini. Tapi satu yang penting, dengan cara bagaimana pernikahan bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Katanya tadi, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bahasa Inggrisnya katakan leave his mother and father, ya, dan bersatu dengan istrinya, and cleave with his wife. Meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti ketika sudah menikah ini sudah jadi lembaga baru. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan kalian harus mulai membentuk lembaga baru ini untuk kemuliaan Tuhan. Masing-masing membawa warisan-warisan dari keluarganya. Warisan itu dibawa bersatu sampai akhirnya persatuan ini harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Memang pernikahan itu perpisahan. Gak enak loh pernikahan itu. Karena harus terjadi perpisahan, leave. Orang tua harus rela untuk melepas anaknya supaya terjadi persatuan yang baik. Kalau terus digandoli, nanti persatuannya nggak baik-baik. Tahun 90 ketika itu saya sedang melayani di Jepang dan saya tinggal di rumah teman saya, Yoichi Sato namanya, di Yokohama. Setelah kami pelayanan satu malam kami ada nganggur, lalu kami nonton TV. Ya. Ketika nonton TV, pas acara pernikahan, bapaknya Yoichi Sato itu sambil melihat pernikahan itu, tahu-tahu meneteskan air mata. Kami waktu itu masih sangat muda sekali, sehingga kami nggak ngerti kenapa nangis menyaksikan pernikahan kok nangis. Lalu kemudian papahnya mulai ngomong, kalian belum tahu rasanya. Kalau anak nikah, terutama kalau anak dikasihi, disayangi. Ya, bayangkan, Gadut, pada waktu mereka masih kecil dulu, saya dikencingi, saya diberaki. Saya enggak marah. Kalau orang lain ngencingi saya marah. Tapi kalau anak saya ini enggak marah. Kadang-kadang malam-malam kami sedang tidur, mereka, saya bangun. Oleh karena itu kami menjadi sangat akrab. Kalau sakit sangat bingung. Dan orang yang begitu akrab ini sekarang akan minta dilepas dari saya. Kalian belum pernah ngerti. Nanti kalau kamu jadi bapak atau ibu, waktu anakmu nikah, dipisah, baru kamu rasa. Sudah 20 berapa tahun? 20? 30 tahun bersama bapak ibu. Karen? Iya, oh sama-sama 30. Oh jadi kalian berdua umur 60 dong ya? Jadi 30 tambah 30 ya tidak, tadi kan katakan 30 tambah 30 jadi 1 berarti 30 ya. Luar biasa ya. Jadi sudah 30 tahun sudah ada banyak kebiasaan. Tapi waktu menikah dikatakan mau nggak mau itu mesti ditinggalkan supaya bisa cleave,
Nah, cliff ini penting ini, cliff supaya bersatu. Cliff itu idenya seperti apa? Cliff itu ada macam-macam ide. Ya, salah satu di antaranya itu bersatunya itu seperti kalau ada lembar kertas ya 2 gitu, terus dilem seluruh permukaannya, terus 2 lembar kertas yang sama itu kemudian ditempelkan. Ada proses penyatuan di situ. Waktu sudah satu dilepas, robek. Karena itu perceraian itu melukai. Yang kedua yang bisa saya sampaikan kalau sesuai dengan ilustrasi yang pernah saya baca mengenai cliff itu, kalau di tempat kita ini gini loh, kalau zaman dulu orang bangun rumah itu, ini kayu yang ada di tengah-tengah dari sana ke sana ini namanya blandar kalau nggak salah ya. Itu kalau nyambung itu harus akhirnya kayu yang sudah ada itu dikeroi satunya, yang sebagiannya ditonjolkan. Yang di sana juga ada yang ditonjolkan, ada yang dikeroi. Sampai akhirnya dua-duanya itu kemudian waktu dipaskan, lalu klop, tek, tanpa paku pun, dia seolah-olah menjadi satu. Yang keroannya sana dikasih lebihannya sini, yang keroannya sini dikasih lebihannya sana. Dan ada proses pengerokan itu, dan ada proses melebihkan itu, sehingga akhirnya nyakot. Pada waktu 2 kayu blandar dijadikan satu, tek, maka kekuatannya itu sendiri sudah seperti kayu utuh. Makanya bukan lagi 2, tapi 1. Nah, tapi untuk menjadi satu itu diperlukan proses ngerok itu. Menyesuaikan terus sampai nanti klek gitu. Sayang, ada yang dalam proses penyesuaian ini malah yang menonjol mau ditempukkan dengan yang menonjol. Jadi bentur akhirnya. Tapi kalau ada yang menonjol, yang kelihatannya itu nggak bisa ini ya harus ada yang dikerok supaya pas. Makin cepat kalian makin nyakot satu dengan yang lain dalam sambungan blandar itu, makin cepat nikmat pernikahan kalian. Dan makin membawa kemuliaan Tuhan pernikahan kalian. Contoh. Saya ini dulu menikah dengan Bu Esther, umurnya 30, tambah 2, 32. Ya. Bu Esther masih lebih muda, 30 lebih sedikit, ya, hampir 31. Saya ini dikenal sebagai orang yang lumayan, kalau dari luar tuh katanya saya itu sabar. Tapi baru ketika saya menikah dengan Bu Esther, hanya ada 1 orang yang sangat dekat dengan saya yang diizinkan oleh Tuhan. Suami atau istri itu diizinkan paling dekat untuk melihat yang mana yang gak beres. Dan Bu Esther ternyata menemukan, kelihatannya saya sabar, tapi saya gak cepat marah, cuma saya ini pendendam. Memang kalau dibikin orang marah gak cepat marah, tapi di sini nyimpen. Itu semua salah berdasarkan 1 Korintus pasal 13. Cepat marah ya salah, nyimpen juga salah. Yang benar apa? Dibereskan, diampuni. Lalu jadi 0 lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kirimkan Bu Esther untuk ngerok bagian itu. Sehingga akhirnya saya bisa dibentuk. Kalau sekarang saya tidak marah kepada orang. Ya alhamdulillah. Saya ini enggak lagi dendam dengan orang itu. Karena kalau memang tidak bisa dimarahi, ya diampuni. Dan itu saya ditolong oleh alat Tuhan, utusan Tuhan yang sangat berharga dalam hidup saya, yaitu Bu Esther. Hanya kalau masing-masing menganggap bahwa pasangan saya ini adalah wakil Tuhan untuk membentuk saya, maka akan cepat itu proses. Tapi kalau ini dianggap sparring partner, nanti enggak akan cepat proses pembentukan. Nah kalau kita makin cepat menjadi orang yang lebih baik, maka berarti tingkat kemuliaan Tuhan makin ada dalam hidup kita. Kalau kita makin mulia, dia makin mulia, kita makin mulia, dia makin mulia, maka pernikahan kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya membaca buku, ada kesaksian misionari-misionari ya, yang melayani di negara-negara yang bukan anak Tuhan, ya,
kalau saya sebut sangat vulgar mungkin nggak etis. Ya. Di tempat-tempat yang sangat fanatik, misionari-misionari, anak-anak Tuhan ya, melayani di sana. Dan ternyata cukup banyak orang-orang di sana diberkati oleh pernikahan suami istri misionari itu. Karena apa? Karena misionari itu menyadari bahwa hanya ada satu pernikahan dan tidak boleh double, gak boleh ganti. Karena itu harus mengerjakan saja karakter satu dengan yang lain ini. Dan ternyata itu terlihat dari orang-orang yang di sana itu, akhirnya mereka jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus gara-gara tertarik kepada kemuliaan Allah yang ada dalam pasangan hidup Kristen, para misionari ini. Kita semua misionari dimanapun kita hidup. Moga-moga kita akan dapat jadi berkat bagi orang lain. Lalu orang lain melihat kemuliaan Tuhan dalam pertumbuhan rohani kita, dalam persatuan kita yang sangat cepat satu dengan yang lain bisa beres. Ada suami istri yang sudah menikah 50 tahun, 60 tahun. Kadang-kadang masih belum mengerti satu dengan yang lain. Tapi ada yang menikah 30 tahun atau 40 tahun, hanya dikedipi saja sudah ngerti maksudnya. Itu karena sudah bersatu dengan jelas. Dengan mana jalan memuliakan Tuhan, silahkan saling membentuk karakter satu dengan yang lain. Dan anggaplah pasangan ini adalah utusan Tuhan yang boleh sampai ke tingkat yang paling dalam. Keduanya menjadi satu daging, yang lain gak boleh melihat daging kita seluruhnya. Hanya suami istri, itu perlambang bahwa dia harus bisa ngorek sampai ke liang lahat dari kehidupan kita. Lubang yang paling dalam boleh dioperasi oleh pasangan. Kalau diizinkan begitu, maka kita akan cepat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Makin membangun benteng, makin tidak cepat dibentuk oleh Tuhan. Makin melepaskan, makin cepat. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua saya baca di sini, karena kalau perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1, setelah mereka diberkati oleh Tuhan, ya, ayat itu mengatakan ya, mereka diciptakan serupa dan gambar Allah, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi yang serupa dengan gambaran Allah itu ternyata bukan laki saja, bukan perempuan saja, tapi laki dan perempuan ketika jadi satu itu justru menjadi satu gambar Allah. Pernikahan itu luar biasa. Karena itu pernikahan kita ini luar biasa. Nah setelah itu, lalu Tuhan memberkati. Berkati, setelah diberkati baru Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Banyak orang memandang ini sebagai mandat supaya kita beranak pinak. Saya setuju, karena memang dengan itu kita memenuhi bumi. Tapi jangan lupa, mandat mengatakan beranak cuculah itu disampaikan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi yang diperanak pinakkan itu sebenarnya bukan secara biologis saja, tapi gambar Allah dalam diri kita ini. Itu harus diperanak pinakkan. Mohon maaf, apa artinya kita memperanakkan banyak anak, tapi anak-anak kita itu tidak segambar dan serupa dengan Allah. Sifatnya beda dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Gak memberkati. Ada satu atau dua, tapi kalau sifatnya seperti Tuhan Allah atau seperti Tuhan Yesus Kristus karakternya, itu memberkati. Berarti kita telah memperanak cucukan gambar Allah dalam diri kita. Gambar dan rupa Allah itu dimultiplikasikan. Itu yang penting. Makanya di Perjanjian Baru ada satu teologi yang tidak ada dalam Perjanjian Lama, yaitu teologi adopsi. Dan bagi orang-orang sekarang yang percaya pada Tuhan Yesus, nggak punya anak biologis, nggak usah bingung, karena kita masih tetap bisa memenuhi amanat multiplikasi itu dengan cara memultiplikasikan kerohanian. Bisa ngangkat anak, lalu dididik dalam Tuhan, atau bisa sibuk melayani sekolah minggu supaya mereka sesuai gambar dan rupa Allah. Orang yang begitu jauh lebih memenuhi perintah Allah daripada ada orang yang punya anak banyak tapi anaknya tidak sesuai dengan sifat Allah hidupnya. Kalian ditetapkan untuk menjadi satu, nikmati persatuan itu, karena itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama juga ada mandat. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam pernikahan kalian, Tuhan dipermuliakan dalam pernikahan kita semua, dengan cara kita cepat-cepat bertumbuh
dalam persatuan dengan pasangan hidup. Dan yang kedua, memperanakkan lebih banyak orang-orang lain atau anak-anak kita yang sifat hidupnya seperti Allah. Kalau sudah begitu, ini namanya pernikahan yang diberkati. Ini namanya pernikahan kudus. Ini namanya pernikahan yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebagai mempelainya Tuhan, kita siap dengan segala kekudusan dan kebaikan hidup kita. Amin. Mari kita akan menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Hamba mau berhenti berbicara tentang firman ini. Tapi hamba memohon Kau menolong, supaya kami seluruhnya yang memikirkan mengenai firman ini, merenungkannya siang dan malam, lalu dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Terutama Christian dan Karen, supaya mulai hari ini mereka akan dapat memancarkan kemuliaan Allah yang lebih daripada yang sudah-sudah. Karena Tuhan telah memberkati mereka dan mereka siap untuk membentuk hidup mereka, karakter mereka lebih cepat menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dan memperanakkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kemudian mendidik banyak anak supaya mereka menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Hamba serahkan kedua kekasih kami ini untuk Engkau nanti berkati dalam upacara ini ya Tuhan. Engkau sendiri kami mohon hadir di tengah-tengah kami. Tumpangkan tangan-Mu yang maha kuasa, maha kasih dan penuh kekudusan itu. Sehingga pernikahan ini akan sangat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan Allah untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Saya percaya ini bukan hanya untuk mempelai berdua, tetapi buat kita juga yang mungkin sudah menikah dan yang mau melangkah kepada jenjang pernikahan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah, saya akan membacakan berita acara yang akan kita lalui bersama nanti sebelum pemberkatan nikah yang akan langsung oleh Bapak Pendeta Gadot. Saya akan membacakan berita acara sakramen pemberkatan atau peneguhan nikah. Untuk mempelai pria, nama Nathanael Dwi Christian, tempat tanggal lahir, umur Magetan 19 September 1990, usia 30, agama Kristen, pekerjaan wira swasta atau rohaniawan, alamat Jalan Hasanuddin 292 Junrejo. Nama orang tua, Bapak Yusuf Lukiman, tempat tanggal lahir, umur Madiun 5 Maret 1962. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta, rohaniawan, alamat Jalan Hasanuddin 292 Junrejo. Nama ibu untuk mempelai pria, Tabita Tarwiyah, tempat tanggal lahir, umur Blitar 23 September 1966. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta atau rohaniawan, alamat Jalan Hasanuddin 292 Junrejo. Adapun saya akan membacakan saksi. Saksi yang pertama, nama Michael Abdi Tulada, tempat tanggal lahir, umur Blitar 8 April 1989. Agama Kristen, pekerjaan swasta. Saksi kedua, Bapak Wahyono, agama Kristen, wira swasta. Saya akan membacakan untuk calon mempelai wanita. Nama Karen Margaret Cornelius, Banyuwangi, 1 Maret 1990, umur 30. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta, rohaniawan.
Nama kedua orang tua dari calon mempelai wanita, Bapak Agustinus Henry David. Tempat tanggal lahir Singaraja 17 Agustus 1959. Agama Kristen. Pekerjaan wira swasta rohaniawan. Alamat Dusun Karangsari, Rogo, Jambi. Nama ibu dari mempelai wanita, Neri Murti Ningsih. Betul ya, Neri, betul. Neri Murti Ningsih. Banyuwangi, 21 Maret 1962. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta rohaniawan. Alamat Dusun Karangsari, Rogo, Jambi. Izin nama Tuhan, ini berita acara yang boleh saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Kedut. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dahulu saya akan bertanya, siapakah yang hendak menyerahkan mempelai wanita ini kepada mempelai pria dalam acara pemberkatan nikah kudus hari ini? Oh, ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan demikian saya dengan leluasa akan melakukan acara prosesi pemberkatan pernikahan ini. Kepada para hadirin sekaliannya, saya sampaikan, saudara-saudara yang kekasih, kita telah berkumpul di sini hari ini, Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021, di hadapan Allah dan sidang perhimpunan ini, untuk mempersatukan kedua saudara kita yang kekasih ini dalam pernikahan suci. Sudah disebut tadi, nama mempelai pria adalah Nathanael Dwi Christian, dan nanti akan saya sebut Christian, ya. Dan mempelai wanita adalah Karen Margaret Cornelius, yang nanti akan saya sebut Karen. Pasti Christian sudah disampaikan adalah putra dari Bapak Pendeta Yusuf Hukiman dan Ibu Pendeta Tabita Tarwiyah, ya. Saya dapat bisik-bisik ini pas terawih lahirnya, jadi akhirnya Tarwiyah, ya. Lalu kemudian Karen adalah putri dari Bapak Agustinus Henry David dan Ibu Neri Murti Ningsih. Semuanya hamba Tuhan. Hari ini adalah pernikahan kumpulan hamba Tuhan, saudara, ya. Terima kasih, saya sangat bahagia, ya. Nah, saudara-saudara, hal nikah mula-mula diteguhkan oleh Allah di Taman Eden. Lalu diakui pada pernikahan yang di Kana yang di daerah Galilea, sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri telah hadir di situ. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa pernikahan haruslah diindahkan. Oleh sebab itu, pernikahan tidak boleh diringankan, melainkan haruslah dimasuki dengan rasa hormat dan keinsyafan yang penuh, serta rasa takut akan Tuhan. Dalam pernikahan yang suci seperti itulah, kedua saudara kita ini sekarang telah datang untuk dipersatukan. Karena itu saya mengundang kedua mempelai sekarang akan bangkit berdiri, dan persilahkan supaya kursi-kursi dapat dibawa ke tempat samping-samping, disingkirkan saja dulu, ya. Kepada mempelai berdua saya ingin bertanya, dan saya ingin menyatakan, saya meminta dan mewajibkan kalian berdua supaya sebagaimana pada hari penghakiman yang besar nanti, kita sekaliannya harus memberi jawab dengan benar kepada Allah Tuhan kita. Maka demikianlah hendaknya kalian berdua sekarang akan menjawab segala sesuatu di hadapan Allah dan sidang perhimpunan ini. Kepada mempelai pria, apakah engkau Kristian hendak menerima mempelai wanita ini menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, serta berjanji akan memelihara, mengindahkan, dan membela dia, akan menjadi seorang suami yang setia dan benar,
selama kalian berdua hidup? Apa jawabmu? Iya, saya bersedia. Ya, terima kasih. Jawabannya mantap, saudara. Kita beri tepuk tangan lah ya. Amin. Sekarang kepada mempelai wanita, apakah engkau, Karen, hendak menerima mempelai pria ini menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, serta berjanji untuk tinggal setia kepadanya dalam segala pancaroba kehidupan, dan menjadi seorang istri yang setia dan benar, serta selalu mengasihi suamimu selama kalian berdua hidup? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Iya. Layak dapat aplaus juga, saudara-saudara. Ya, terima kasih. Sekarang kalau demikian saya mempersilahkan kalian berdua akan berhadapan-hadapan, saling menatap wajah, dan peganglah kedua tangan. Buketnya bisa diambil. Ya, silakan. Sekarang mempelai akan saling mengucapkan janji pernikahannya. Akan dimulai dari mempelai pria, dan Christian sudah bersepakat untuk mengikuti janji yang sudah kita sepakati ini. Saya persilahkan Christian akan mengikuti. Aku Christian, Aku Christian, menerima engkau Karen menjadi istriku yang sah menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. dan satu-satunya. Aku akan memelihara engkau Aku akan memelihara engkau mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik di masa senang baik di masa senang atau susah, atau susah, dalam kekayaan dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan sehat dalam keadaan sehat atau sakit. atau sakit. Aku akan mengasihi Aku akan mengasihimu dan mengindahkan engkau dan mengindahkan engkau sampai kita berdua diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah, Di hadapan Allah, aku berjanji ini. aku berjanji ini. Terima kasih. Sekarang Karen juga akan mengucapkan janji nikahnya. Aku Karen Aku Karen, menerima engkau Christian menerima engkau Christian menjadi suamiku yang sah menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. dan satu-satunya. Aku akan memelihara engkau Aku akan memelihara engkau mulai hari ini mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, baik di masa senang baik di masa senang atau susah, atau susah, dalam kekayaan dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan sehat atau sakit. atau sakit. Aku akan mengasihi Aku akan mengasihimu dan mengindahkan engkau dan mengindahkan engkau sampai kita berdua diceraikan oleh maut. Di hadapan Allah, Di hadapan Allah, aku berjanji ini. aku berjanji ini. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Christian, apakah yang hendak engkau berikan sebagai tanda bukti janji kesetiaanmu kepada calon istrimu, Karen? Saudara-saudara, mempelai pria akan memberikan sebuah cincin yang terbuat dari logam mulia. Indah dan bulat, tak berpangkal, tak berujung. Demikianlah mempelai pria bertekad bulat untuk mengasihi, menghormati, dan memuliakan mempelai wanita sepanjang umur hidupnya. Saya mau bertanya kepada mempelai wanita, apakah engkau Karen mau menerima cincin ini selaku tanda bukti kesetiaan Christian kepadamu? Ya, kalau demikian silahkan pasangkan di jari manis tangan kanan dari Karen.
Dan sekarang pada Karen juga, apa engkau juga hendak memberikan sesuatu sebagai tanda bukti janji kesetiaanmu kepada calon suamimu ini? Saudara, mempelai wanita juga akan memberikan sebuah cincin ternyata yang terbuat dari logam mulia, indah dan bulat, tak berpangkal dan tak berujung juga. Hanya ukurannya sedikit lebih besar. Ya. Demikianlah mempelai wanita bertekad bulat untuk mengasihi, menghormati, mengindahkan dan memuliakan mempelai pria sepanjang umur hidupnya. Bertanya kepada mempelai pria, apakah engkau Kristen mau menerima cincin ini selaku tanda bukti kesetiaan Karen kepadamu? Nah, kalau demikian silakan Karen pasangkan cincin di jari manis tangan kanan dari Christian. Demikianlah Christian dan Karen akan saling melingkupi satu sama lain dengan kasih yang setia dan penghargaan yang sejati. Christian dan Karen akan memakai cincin-cincin itu sebagai pengikat kehormatan dan kepercayaannya satu kepada yang lain di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, untuk lebih lagi mengikatkan persatuan mereka, hanya Tuhan yang bisa mengikat dengan sempurna. Karena itu mari kita akan sama-sama mohon restu Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa pemberkatan nikah kudus. Saya persilahkan kedua mempelai sekarang akan berlutut, ambil bantalnya ke bawah. Silahkan berlutut. Saya mengundang kedua orang tua masing-masing. Kalau mau saudara-saudaranya juga bisa datang ke depan turut mendoakan. Para hamba-hamba Tuhan yang hadir pagi hari ini, silahkan datang ke depan dengan mengikuti protokol physical distancing. Siapapun yang menjadi pendeta kami undang untuk datang ke depan. Boleh mengambil jarak kira-kira 1 meter. Tetapi kalau orang tua kami persilahkan untuk mendekat dan menumpangkan tangan antara saudara. Kami mengundang para jemaat untuk berdiri bersama-sama. Akan dinyanyikan satu nyanyian dan kita berdoa langsung untuk kedua kekasih kita. Mari para hamba Tuhan yang datang dapat datang ke depan. Makan selalu berbagi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Kami persilahkan Bapak Ibu saudara-saudara semua berdoa untuk mempelai berdua. Silahkan ucapkan kata-kata doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi, Haleluya, haleluya, haleluya. burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang dalam surga, kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Engkau yang telah menciptakan kedua insan ini. Engkau yang akhirnya mempertemukan mereka berdua dalam cinta kasih-Mu.
Hamba mengucap syukur untuk karya-Mu dalam diri anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sampai pada hari ini mereka memutuskan untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam sebuah pernikahan yang kudus. Amin Tuhan. Tuhan, Engkau bisa menciptakan alam semesta dengan seluruh kekayaannya. Sang Pencipta, kami mohon sekarang tumpangkan tangan-Mu atas kedua mempelai ini dan berkatilah mereka berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Amin. Jangan sampai mereka ada berkekurangan. Amin. Tuhan beri kepada mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita, gelak tawa. Berkecukupan di dalam Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, dan apapun yang tidak baik. Kami hanya memohon yang baik dari Tuhan yang turun atas mereka. Urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan, supaya di mana saja mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan setinggi-tingginya. Dan orang-orang diberkati sebesar-besarnya. Tuhan, tolong. Karuniakan kepada mereka keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan lebih disempurnakan lagi kebahagiaannya. Kami mohon Tuhan akan menolong supaya dari rumah tangga ini akan muncul kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang yang menyaksikan rumah tangga yang baru ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sekarang hamba mohon turunkan seluruh berkat-Mu dari surga kepada kedua anak-Mu ini. Biar mereka akan dapat jadi berkat bagi siapapun yang mereka jumpai. Kami mendoakan mereka berdua dengan penuh harapan Tuhan akan memberkati mempelai ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Lalu mari kita akan duduk kembali bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut mendoakan para hamba Tuhan yang datang ke depan. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dalam doa. Sekarang saya mempersilahkan kalian berdua akan berhadapan-hadapan, bergandeng tangan. Saudara-saudara yang aku kasih dalam Tuhan, saya mau membuat deklarasi. Kalian, Christian dan Karen, telah menyepakati untuk dipersatukan sebagai suami istri dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kalian bahkan telah saling mengucapkan janji setia satu kepada yang lain dalam janji nikah kudus. Bahkan kalian kemudian meneguhkan janji-janji kalian dengan saling memberikan dan menerima cincin-cincin pernikahan kudus. Bahkan telah didoakan oleh kedua orang tua, para hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang mengasihi kalian. Maka pada saat ini saya selaku hamba Allah akan mendeklarasikan, meneguhkan bahwa Christian dan Karen telah dipersatukan sebagai suami istri yang sah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mas Kris dan Mbak Karen sekarang sudah jadi suami istri. Nah, saya ingin mengajak keluarga yang baru ini untuk memasuki hadirat Tuhan dengan cara yang baru, dengan kekudusan. Ada sakramen yang Tuhan izinkan kita lakukan sebagai wujud dari persatuan. Kami akan mengadakan upacara perjamuan kudus dengan kedua mempelai ini.
Kami persilahkan unsur-unsur akan dapat dibagikan. Amin, Yesus. Terima. Mohon izin saudara-saudara, kami akan mengadakan perjamuan kudus bersama mempelai. Mari angkatlah roti ke atas. Karena pada waktu Tuhan Yesus Kristus berkumpul dengan para murid-muridnya, Dia menyatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Christian dan Karen, bukankah roti ini adalah roti yang mengingatkan kita kepada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, agar olehnya kita mendapatkan kesembuhan dan keselamatan di dalam namanya. Amin. Kalau demikian marilah kita akan makan bersama-sama roti ini. Angkatlah cawan dengan tangan. Demikian juga dia mengambil cawan dan kemudian mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah kita melakukannya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Bukankah cawan ini adalah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur karena darah Yesus Kristus telah tertumpah untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Kalau demikian mari kita minum dalam nama Tuhan. Demikian saya sekarang mempersilahkan Christian akan membuka kerudung dari Karen karena sudah sah, jadi baru boleh buka kerudung. Ya, silakan dibuka. Ya. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Amin, amin. Lalu sekarang gandenglah tangan, gandeng menghadap ke sana. Iya dah. Betul. Ya. Nah, kalau tadi Karen belum bisa begini, nah, sekarang boleh begitu ya, karena ini Mas Christian adalah tumbuhannya. Saudara-saudara sekalian, dengan sangat bangga kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, inilah pasangan keluarga yang baru, pengantin yang baru yang membentuk rumah tangga dalam Tuhan, yaitu Bapak dan Ibu Nathanael Dwi Christian. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati pernikahan ini. Amin. Sekarang saya mempersilahkan kedua mempelai untuk sungkeman. Kita di timur ini punya satu adat yang sangat luhur, di mana kita menghormati orang tua yang olehnya kita bisa lahir di muka bumi ini. Sekarang kedua mempelai akan sungkeman. Kalau kalian bisa nyanyi lagu Di Doa Ibuku itu bagus sekali. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka. Aku kandas, aku
namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, yang kunjung mengenang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, yang kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Puji nama Tuhan. Itu tadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, prosesi pemberkatan nikah pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. Mungkin mempelai bisa duduk kembali mungkin atau oh ya, kalau gitu kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nanti akan dimulai oleh mempelai berdua bersama dengan dilanjutkan oleh keluarga dan juga jemaat. Haleluya. Kita angkat satu buah pujian mengatakan hari ini haleluya. Nanti mempelai berdua akan mengawalinya, baru setelah itu keluarga dan juga jemaat. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku
ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk kita boleh menyaksikan penandatanganan akte pernikahan yang nanti akan akan disampaikan perwakilan dari pengurus gereja yang akan nanti menyerahkan akte pernikahan ini kepada Bapak Wahyono. Saya berikan. Nanti perwakilan dari pengurus gereja, nanti Pak Wahyono akan menyampaikan berikannya. Langsung. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini tadi Bapak Ibu acara penandatanganan akte pernikahan, setelah itu penyerahan yang dilakukan oleh perwakilan dari pengurus gereja kita di tempat ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk pada acara yang berikutnya, yaitu acara serah terima dari kedua mempelai, perwakilan dari kedua keluarga mempelai. Haleluya. Kedua mempelai bisa duduk. Ada di sini. Terima kasih. Kalau sampai terjadi pernikahan putri kami, saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Apalagi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang rindu melayani Tuhan. Dan itu juga kerinduan kami sudah sebagai seorang hamba Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada sidang jemaat di sini, juga sidang jemaat di Banyuwangi, Rogo Jampi, saudara-saudara semua, sehingga terjadi ini semua. Semua adalah karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pesan juga kepada Christian dan Karen, biarlah korban Kristus itu selalu menjadi titik pacuan dalam pelayanan. Kalau saya sampai hampir 60 lebih ya saudara,
umur saya, kalau saya bisa memandang korban Kristus, terlalu sedikit yang bisa saya perbuat untuk Tuhan. Dan itu memacu untuk tabisan pelayanan kita lebih lagi kepada Tuhan. Dan itu juga jadi kerinduan saya kepada Christian dan Karen dalam pelayanan dimanapun nanti Tuhan izinkan melayani, menggembalakan, biarlah pandangan kita selalu kepada korban Kristus. Sehingga dari darah yang tercucur itulah bisa kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga apapun yang kita alami dalam pelayanan, tidak ada bandingannya. Tidak ada sedikit pun yang bisa membandingi daripada kasih Kristus. Itulah tabisan yang saya rindukan juga. Sehingga kalau kita bisa menyatu dengan korban Kristus, darah itu mengerjakan kita, terutama dalam nikah. Kita selalu terbangun, kita selalu mengucap syukur, kita dengan beriman, selalu beriman kepada Tuhan. Karena terlalu sedikit yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Hanya itu pesan saya minta Karen juga sama Christian saling mengasihi, saling berkorban, saling memberi. Dalam menikah itu bukan sistem untuk mengambil keuntungan, tapi memberi. Dan itulah seperti Tuhan kita. Terima kasih kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Yusuf, semuanya. Kami mengucap terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya persilakan waktu buat perwakilan dari mempelai pria. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, tepuk tangan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Gatot Budiono sama Ibu yang telah memberkati sekaligus memberi wejangan kepada anak kami. Kami percaya teladan yang baik dari Bapak Ibu kami rindukan untuk bisa diwijewantahkan kepada anak kami dan menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Yang kedua, kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu David Henry yang telah datang di Desa Jonrejo, Dusun Jeding, ya, Kota Batu. Inilah tempat kami melayani, inilah tempat kami berbakti, inilah tempat kami membesarkan anak-anak bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Kami mengucap terima kasih dan kiranya anak ibu dan bapak sekarang sudah menjadi anak kami juga, ya, anak kami juga. Demikian juga Christian juga sudah menjadi anak bapak dan ibu. Kalau tadi Kristen, Karen panggil Om, sekarang bukan lagi Om. Kalau dulu waktu praktek Om panggilnya, sekarang bukan lagi Om, tetapi Papa dan Mama, asal bukan Opa. Kalau Opa, kalau nanti punya anak baru dipanggil Opa. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang dari Banyuwangi yang menyertai keluarga besar Bapak Henry. Kiranya Tuhan memberkati. Pesan kami ya kepada Christian, kalian sudah masuk dalam bahtera yang baru. Kemudikan bahtera itu dengan baik. Banyak gelombang yang besar, tetapi
belajarlah untuk terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha sampai kalian berhasil. Dan pesan kami juga kepada Bapak Ibu Henry, tolong ditegur ya Christian kalau kurang benar. Demikian juga sebaliknya Karen kalau di sini juga sudah saya anggap anak kami. Kalau dulu mahasiswa, ya mahasiswa harus disiplin, bangun pagi, ngepel dan lain-lain. Ini terus ini belak-belakan ya Pak, ya belak-belakan. Tapi sekarang anak kami bukan berarti bebas dari ngepel. Ya, tetap disiplin karena ini modal. Apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menundukkan diri ngepel, nanti Tuhan akan angkat derajat kita. Ya, itu pesan kami, jangan malu kita ngepel. Ya, saya dulu juga tukang ngepel, sekarang pun masih ngepel itu. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman hamba Tuhan yang hari ini juga hadir. Ya, ini grup Sepaneng, No Sepaneng. Ya, saya punya keluarga besar dari daerah, wilayah, ya. Teman-teman kami tidak kami undang, Pak. Kami hanya keluarga saja dengan jemaat yang di tempat ini, dan kami punya teman namanya No Sepaneng, tidak ya, anti Sepaneng ya. Anti Sepaneng ini bertukar stiker ya, bertukar stiker. Pak Gatot boleh masuk di situ. Daripada nanti interaktif, diprotes sama ibu-ibu, lebih baik masuk di situ. Ini sekretarisnya ini. Ya, Pak Tommy sama Pak David Agus ya. Tuhan berkati, terima kasih atas kedatangannya walaupun sebenarnya kami tidak ngundang. Yo jongono ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa, namanya teman itu kan harus terus terang ya, terus terang. Puji Tuhan, terima kasih atas kunjungannya. Dan kami tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh jemaat GSJA Anugerah, tepuk tangan untuk mereka semua. Ini jemaat kami Bu, ya jemaat kami sudah banyak, jadi tidak perlu ngundang pun masih banyak. Yang Bioto juga, yang Rewang itu juga jemaat ditambah beberapa orang kampung. Ya. Terima kasih untuk semuanya dan kami mohon maaf lahir batin kalau dalam acara ini memang acara harus dibatasi, harus pakai protokol kesehatan karena ini penting untuk kita, karena anjuran dari pemerintah dan kita juga harus ambil bagian dalam kita ketaatan kepada pemerintah. Maka Bapak kalau masuk harus dicek suhunya, dikasih yaitu semprot itu ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk kita semua. Dan ini terus kita galakkan supaya kita membantu pemerintah dan juga untuk kepentingan kita bersama. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan dan saya tidak lupa juga terima kasih kepada yang melayani hari ini anak-anak kita ya, anak-anak kita. Ini Mas Yudi sekarang sudah jadi bapak ya. Mas Yudi ini juga pelayan Tuhan di tempat ini, Mbak Selvi, Mbak Nancy, Mas Ega dan juga Mas Yeli, ini Ricky, Afan, terima kasih. Dan multimedia di belakang sana juga terima kasih. Bagian keamanan terima kasih. Ibu-ibu yang Biodo juga terima kasih. Bapak-bapak yang Sinoman juga terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih. Baik, puji nama Tuhan. Itu tadi sepatah dua patah kata dari perwakilan mempelai wanita dan mempelai pria. Maka dari itu telah selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Tetapi setelah doa penutup,
di saat acara ramah tanah nanti akan ada sesi foto-foto bagi keluarga, bagi hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja di tempat ini yang akan ambil bagian di dalamnya. Jadi setelah acara doa penutup. Tetapi sebelum kita menutup acara kita pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan pengumuman sepanjang kegiatan ibadah di gereja yang ada di tempat ini, Gereja GSCA Anugerah Jeding. Kalau Ibu Gembala saya seringkali ditambahkan Jeding City, jadi karena ini sudah kota. Jadi GSCA Anugerah Jeding City, ya, puji nama Tuhan. Saya akan berikan pengumuman hari Jumat ada ibadah kaum wanita jam 5 sore di tempat ini. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 6:30 tepat. Dan hari Minggu depan ada ibadah jam 5 pagi dan jam 5 sore di tempat ini. Ibadah raya. Puji nama Tuhan, itu saja pengumuman dari kami. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada kesempatan siang hari ini. Saya tadi melihat di belakang ada Bapak Pendeta Jeffrey. Nanti akan menutup kita di dalam doa sekaligus berdoa berkat buat kita semua. Waktu saya berikan. Mari sedang jemaat kita berdoa, kita akhiri ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi kami semua Tuhan. Itu karena anugerah Allah ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur pemberkatan nikah ini berjalan dengan lancar, dengan cuaca yang cerah, dan rahmat Allah serta menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami di perjalanan Tuhan, tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga Tuhan, dan Engkau kembalikan dalam ibadah-ibadah di gereja kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Sedang jemaat dikasih Tuhan, mari terima berkat Tuhan. Haleluya. Sedang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai, sejahtera, rahmat yang dari Tuhan menyertai engkau sekalian. Anak cucumu akan selalu diberkati Tuhan dan tidak akan yang meminta-minta. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, karena Tuhan Yesus selalu ajaib bagi kita semuanya. Pulanglah dengan rahmat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.